Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini dengan setting studio yang baru, kita kembali berjumpa untuk ngaji sore bersama Ustadz Asdi Nurholis, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat nikah, lanjutan pekan kemarin. Nanti lebih kepada ke rukun sih ya, lebih kepada rukun nikah ini apa saja nih. Kemudian hal-hal atau perkara-perkara yang mungkin perlu kita benar-benar concern di situ. Nanti akan dibahas langsung oleh beliau Ustadz Asdi Nurholis, yang pada kesempatan sore hari ini beliau sudah bersama kami di studio. Kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sedih-sedih Ustadz. Alhamdulillah. Deg-degan tanda kehidupan. Oke Ustadz, lanjut ngobrol tentang rukun nikah. Kemarin kan sudah syarat-syaratnya ya. Kemarin sudah syarat-syaratnya, nah sekarang kita tinggal ke rukun nikahnya. Sebenarnya syarat sama rukun nikah ini sama atau tidak, kemudian ada hal lain yang mungkin perlu kita benar-benar concern di situ, perlu benar-benar kita perhatikan di situ, nggak sih gitu? Iya. Baik, makasih Mas Ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Fast TV, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Berkaitan dengan syarat dan rukun itu pasti sering dan akan kita temui dalam pembahasan fikih ya. Tidak hanya dalam masalah nikah. Salat juga ada syarat dan rukunnya. Kalau rukun itu harus ada ya. Dua-duanya harus ada ya. Artinya harus terpenuhi dua-duanya. Ya, kalau rukun itu masuk bagian yang terinti gitu ya. Kalau syarat itu biasanya ada faktor eksternal yang kemudian akan menguatkan ibadah itu akan diterima atau tidak, ibadah itu akan sah atau tidak, gitu ya. Makanya kan kaitannya dengan nikah ini pun sah tidak sahnya itu tidak hanya sekedar dikatakan sah gitu, enggak, tapi memang di situ ada yang perlu terpenuhi dan harus terpenuhi bahkan dalam syariat agama kita itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan ada 5 berkaitan dengan rukunnya. Walaupun sebagian ulama ya dalam Hambali disebutkan 3 karena sebagian masuk pada syarat sahnya ya. Dan tentu kita lebih melihat kepada poin penting yang ada di situ. Misalnya berkaitan dengan rukun tadi rukun nikah dan kemudian wali ya, ini yang paling penting kan. Ya. Wali ini di dalam mazhab Syafi'i disebutkan menjadi bagian dari rukunnya ya, karena pernikahan seorang wanita tanpa ada wali nggak bisa. Dan wali pun dalam ketentuan syariat agama kita kan dijelaskan dengan begitu detail. Siapakah dia yang bisa menjadi wali bagi seorang wanita? Tidak hanya sekedar laki-laki. Tidak nemu di jalan kamu jadi waliku, nggak bisa. Ya, bahkan begitu ketatnya ya para ulama itu menyebutkan sampai yang perlu kita garis bawah itu tadi, bahwa wali ya bagi seorang wanita itu dia adalah seorang muslim yang masih ada ya hubungan jalur nasabnya. Kadang kan gini, kenapa harus muslim? Karena mulai dari akad nikah ini kan nanti ada ketentuan syariat dalam agama kita, ketentuan syariat dalam agama kita yang berhubungan erat dengan masalah pernikahan, yaitu adanya warisan. Ya kan gitu. Jadi ini warisan itu berlaku dan orang bisa mendapatkan warisan karena kalau ayah itu muslim, anak juga muslim. Ya kan? Kalau ayahnya non muslim, anak tidak bisa dapat warisan atau sebaliknya. Begitu juga dengan nikah ini. Jadi sampai Rasulullah SAW mengabarkan la nikah illa biwaliyin, nikah itu tidak akan sah kecuali dengan seorang wali. Dan dalil dalam Al-Quran, dan ini ijma, kesepakatan ulama 4 mazhab itu, bahwa wali itu harus orang muslim ya, sebagaimana firman Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, yaitu di surat At-Taubah ayat 71 itu, bahwa
laki-laki yang beriman, wanita yang beriman itu menjadi wali antara mereka. Tapi makna wali dalam ayat ini tentu yang ada jalur nasab, yaitu ayahnya atau ke atas yang sempat kita juga pernah sampaikan itu. Jadi ini perlu perhatian bersama. Jangan sampai bapaknya non muslim menikahkan anaknya muslimah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Atau murtad juga nggak bisa. Jadi dia mungkin ayahnya dulu muslim, kemudian dia murtad misalnya. Nggak bisa juga menikahkan putrinya. Atau sebaliknya, ayahnya masih muslim, putrinya murtad. Itu juga nggak bisa wali itu menjadi orang tua atau ayahnya itu menjadi wali untuk dia. Dan ini rukun yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi maka dalam Islam ini betul-betul dijaga. Tatanan keluarga itu dibangun atas dasar agama, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dari sisi jenis kelamin, tidak, tetapi Islam itu betul-betul memberikan konsep bahwa ketika seseorang itu menikah, pernikahan itu bisa berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bisa berlabuh di sana dan bagaimana bisa ketemu kembali, ya harus dengan dasar agama, yaitu Islam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada rukun iman itu yang menjadi bagian dari kita. Jadi nggak bisa kalau kemudian beda agama ya dalam hal wali ini nggak bisa. Ya, itu pun dalam masalah wali ini kan perlu kemudian karena kan boleh diwakilkan ya. Jadi maksud saya bahwa yang pertama kali berhak menikahkan putrinya itu adalah ayah sebenarnya. Jadi makanya kan ini kita ya harapkan dan kita anjurkan kepada para ayah itu untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya. Ya, jangan kemudian mudah diwakilkan kepada orang lain seandainya dia mampu. Dia ada, hadir, mampu, ya kan gitu. Maka ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ya ayah itu penting untuk kemudian hadir dan dia memberikan atau melepaskan putrinya itu dan dia menjadi posisi sebagai wali. Kalau misalnya Ustaz, bapaknya sudah nggak ada, tinggal ipar gitu. Kalau jalur nasab bapaknya sudah tidak ada yang bisa jadi wali deh misalnya. Ada yang dari iparnya nih nggak boleh ya? Misal suami dari kakak perempuannya itu nggak boleh. Suami dari kakak perempuannya. Suami dari kakak perempuannya. Iya, jadi kan iparnya gitu, ipar. Kalau dalam ketentuan syariat agama kita itu yang disebutkan oleh para ulama itu wali itu dari jalur ayah ke atas atau ke bawah. Kandung, ya kan gitu. Itu yang paling penting perlu diperhatikan. Kalau ipar nggak ada hubungannya ya. Ipar tuh nggak ada hubungannya. Sepupu juga nggak bisa ya. Sepupu apalagi? Ya, sepupu nggak bisa. Yang bisa adalah paman dari jalur ayah. Oke. Ya, paman dari jalur ayah itu kalau memang jalur atas bawahnya udah nggak ada, ke sampingnya, tapi dari jalur ayah, jalur ibu nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya. Maksudnya paman dari jalur ibu nggak bisa jadi wali. Ya, nggak bisa. Maka kalau misalnya kondisinya kayak tadi darurat dan tidak ada yang dijadikan wali. Udah, misalnya habis-habisan semua. Habis-habisan itu gimana? Meninggal semua maksudnya. Meninggal semua, tinggal ini adanya ipar. Ya, maka kita kembali kepada hadis itu, as-sultanu waliyun liman la waliya laha. Maka naib KUA itu ya yang akan menjadi wali ya bagi yang memang tidak memiliki wali. Dan kasus seperti ini juga karena kita syariat agama kita ini kan berlaku tidak hanya di satu negeri, berlaku di seluruh dunia. Karena juga misalnya orang yang tinggal di negeri yang mayoritas non-muslim, dia menjadi orang minoritas di Eropa misalnya, di Barat ya gitu. Seperti itu kasusnya misalnya. Dia tidak ada kerabat, ayah udah meninggal, paman meninggal, dan dia ingin menikah seorang wanita ini. Bagaimana caranya itu? Ya, salah satu fatwa dari Lajnah Daimah Arab Saudi itu dia mendatangi Islamic Center yang ada di sana.
Ya, yang muslim kan tidak mungkin dia datang kepada kantor urusan agama mungkin yang di sana yang dia Kristen, tidak bisa. Kan kita sebutkan tadi harus muslim. Kan? Maka di sini Islamic Center ini dari menjadi fatwa kontemporer ya di masa ini gitu, yang itu difatwakan dari Al-Lajnah Daimah, Komite Fatwa Ulama Arab Saudi itu menyebutkan boleh ya dia datang kepada Islamic Center di sana, dan salah satu dari seorang ustadznya yang di sana itu dia menjadi walinya. Kalau satu ayah beda ibu boleh? Satu ayah beda ibu bisa. Jadi saudara kandung seayah itu bisa. Ya. Tapi kalau seibu nggak bisa. Jadi ini masya Allah, ini juga satu sisi yang hikmah yang bisa kita ambil adalah laki-laki itu. Jadi jalur laki-laki itu jalur yang kuat dalam Islam. Nah ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua berkaitan dengan rukunnya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i itu adalah saksi, ya kan? Ya. Sama juga bahwa la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah ya pernikahan itu kecuali dengan wali dan kemudian 2 saksi. Dan saksi yang adil. Ya, dan itu laki-laki, tidak bisa saksi perempuan. Dan ini kita sudah paham ya. Itu nggak harus dari keluarga kan ya? Oh, nggak harus. Ya. Siapa saja laki-laki yang kemudian adil dalam arti dia paham ya tentang agama, sudah balik, sudah. Artinya ini tadi yang saya sebutkan Islam itu salah satu di antaranya kan, nggak bisa wali itu anak kecil, nggak bisa wali itu orang gila, ya nggak bisa. Sama juga dengan saksi. Ya, saksi juga begitu. Ya, saksinya juga muslim, ya sudah balik, ya. Berakal, maksudnya tidak gila kan gitu ya. Ini menjadi bagian dari rukun dan itu harus ada semua. Ya, makanya kan 2 saksi laki-laki, dan sekali lagi ini tidak boleh saksinya dari perempuan. Ya, tidak boleh. Siapapun dia, walaupun mungkin dia pejabat, nggak bisa gitu. Yang jelas dia harus laki-laki. Kemudian ya jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adanya tadi calon pasangan suami istri mempelai yang jelas ya siapa dia, namanya ya. Tidak bisa akad nikah itu dilakukan dengan calon pasangan yang tidak jelas ya, fiktif. Tidak bisa juga itu. Kalau asal usulnya nggak jelas tuh. Asal ya. Kan misalnya dia ke suatu negara gitu ya. Terus qadarullah dia malah kecelakaan, terus amnesia misalnya. Ya kan kita nggak tahu misalnya. Jadi diketahui. Nah itu susah nih gitu gimana? Itu biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan ya, jadi dia dihukumi sebagai dihukumi pada umumnya. Dihukumi pada hukum umumnya itu maksudnya gini, kalau memang dia itu sudah sadar dan jadi dihukumi secara umum orang sehat lah gitu. Ya. Karena dalam agama kita pun juga tidak disyaratkan keturunannya jelas ya. Mungkin dia dulu mohon maaf ya dibuang oleh orang tuanya dan sekali nggak ngerti orang tuanya siapa. Tapi dia punya bukti, ya, mungkin dia kemudian melapor di pencatatan sipil dan kemudian dia mendapatkan haknya, ya kan. Dan dia muslim, ya nggak apa-apa. Bahwa status dia siapa keluarganya kan kita seandainya ya kan namanya sebelumnya sudah oke dan setuju dan sepakat dan sudah suka sama suka ya kan saling cocok ya nggak masalah kan gitu untuk kemudian dinikahkan itu. Maksudnya di sini tadi maksud dia jelas siapa dianya itu ya namanya jelas bahwa si A ini ya ini gitu loh. Bukan si A itu bukan ini nggak jadi itu. Itu maksudnya nih. Calon pasangan perempuannya si B itu namanya Fulanah binti Fulanah ini. Oh ya sudah. Ini memang orangnya, iya orangnya jelas gitu loh. Ya, jadi tidak dilihat sampai ke belakang siapa dia keturunannya orang mana gitu kan. Wah, itu kan terlalu
Insya Allah kan gini, seperti yang kita sampaikan, ada proses di mana sampai akad nikah ini kan ada proses tuh. Sebelum-sebelumnya. Ya, ada ta'aruf dulu, ada perkenalan, ada kemudian menggali informasi siapa dia. Nah, ketika sudah di depan meja akad dan sudah mereka sepakat, ya berarti tahu orangnya yang ini kan gitu. Itu yang ketiga. Termasuk yang putri juga ya, yang putri juga harus jelas siapa dia, namanya dan segala macam. Dan saya kira ini satu hal yang dalam tatanan kehidupan masyarakat kita ini semuanya bisa diketahui kan gitu ya. Yang kemudian kita sebutkan itu yang juga di sini ya tadi yang muncul di fenomena ini, sang calon mempelai wanitanya ini tidak punya ayah, siapa ayahnya nggak jelas. Nah ini yang kemudian ayahnya itu tidak bisa jadi wali, walaupun ayahnya mengaku nih ayahnya ya gitu kan. Karena seorang wanita yang terlahir ya mohon maaf dari ibu yang dulunya berzina, maka si wanita ini, si anak putri ini dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Ya, makanya kan dalam ketentuan syariat agama kita, dan ini pendapat jumhur ulama fikih, ya, mayoritas 4 mazhab mengatakan ayahnya dalam tanda petik yang karena hasil zina itu kan, ayahnya tidak bisa menjadi wali untuk putrinya itu. Ya, jadi ini mohon ini juga perlu diperhatikan bagi kita semua, karena ini naudzubillahi min dzalik, banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat itu. Ya. Ini bagian dari yang kita sebutkan kaitannya dengan wali, ada hubungan dengan wali dan wanita atau calon mempelai wanita tadi. Makanya kan harus jelas ya, jelas perlu ditanyakan dulu ini ayahnya siapa dan dulu bagaimana, apakah ibunya, orang tuanya dulu menikah baik-baik atau dicuri, kemudian menikah dicuri itu karena saking cintanya nggak dapat restu orang tua, akhirnya menikah di luar, hamil dulu 2 nikah. Nah ini kan berzina dan itu konsekuensi hukumnya ayahnya, walaupun dia mengaku ini anak saya, tetap syariat meskipun secara DNA itu ya. Iya, nggak bisa. Bukti medis itu tidak bisa mengalahkan ketetapan syariat. Jadi ini penting juga perlu kita pahami bahwa ketika agama ini sudah menetapkan suatu yang paten, ya, jelas, walaupun ada bukti duniawi, ini harus didahulukan yang ketetapan dalam syariat agama itu. Ya. Karena ini efeknya kan sampai akhir juga, tidak hanya berhenti di depan meja untuk mengakadkan saja kan gitu. Makanya kan perlu menjaga tadi. Nah kemudian yang keempat ya, yang keempat bagian dari rukun nikah itu adalah ijab. Ya. Ijab itu adalah ungkapan lafadz yang diungkapkan dari wali ya kepada calon ya namanya calon mempelai laki-laki. Wali dari wanita itu namanya ijab ya. Ijab itu adalah maknanya yang wajib untuk kemudian diucapkan ya dalam akad itu. Apakah ijab qabul itu menggunakan bahasa Arab? Enggak harus kan? Nah, intinya kan yang penting bahasa itu dimengerti oleh kedua belah pihak, dan oleh yang hadir gitu nggak sih? Masya Allah. Iya. Itu pendapat mayoritas. Ya. Jadi memang tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi ini alhamdulillah. Makanya kan tadi memudahkan para wali. Ya, para wali untuk menikahkan putrinya, wah aku bisa bahasa Arab ya. Enggak usah bahasa Indonesia aja. Ya. Atau yang mewakili kan gitu kan. Ijab itu dari wali atau yang mewakili wali kan. Nah ini kan penting. Jadi yang kita sebutkan tadi misalnya diwakilkan oleh naib KUA ya. Jadi kan naib KUA nanti yang kemudian mengijabkan. Tetapi kemudian di sini para ulama ya mayoritas ulama fikih menyebutkan bisaan atau tidak bisa gitu ya. Wali itu mewasiatkan untuk menunjuk orang lain sebagai wali bagi putrinya. Iya. Jadi misalnya si A, seorang ayah ini ya,
sudah sakit keras gitu ya, kemudian ada tanda-tanda bahwa beliau akan meninggal dunia, kemudian mewasiatkan besok kalau kamu nikah ya no gitu kan, kalau orang Jawa nduk gitu ya, kamu nanti yang nikahkan si A. Ini mayoritas ulama fikih tidak menganjurkan, bahkan melarang itu ya. Karena memang ketentuan syariat agama kita kan banyak ya. Seandainya ayahnya meninggal masih ada kakak kandungnya masih. Jadi tidak perlu mewasiatkan ya kepada putrinya untuk nanti kamu walimu nanti si A, nggak bisa. Ya, apalagi si A kalau dia non muslim langsung gugur itu wasiatnya. Ya. Artinya seandainya dia muslim pun wasiat ini tidak bisa dijalankan karena masih ada ketentuan syariat kita, ada yang lain yang bisa untuk menjadi wali. Ya. Ini namanya ijab. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah qabul. Ya. Qabul itu artinya menerima. Ya. Dan ini boleh nggak sih calon mempelai laki-laki itu diwakilkan? Gak bisa kali ya? Ya kan yang nikah dia, kalau bisa diwakilkan dia yang nikah. Saya misalnya, saya menikah, diwakil saya Rijal yang nikah. Gitu kan? Enggak. Gimana? Boleh. Boleh. Wah, aduh. Jadi misalnya si A nan jauh di luar negeri sedang belajar, ya kan? Kemudian dia tidak bisa pulang, ya. Sedangkan pihak perempuan misalnya sudah menginginkan agar segera diakadkan. Tapi itu juga harus jelas bahwa si laki-laki itu mengatakan bahwa pernikahan saya akan diwakilkan oleh si A. Makanya nanti ketika qabul si A ini, dia bilang saya mewakili si B. Nah gitu. Jangan saya mewakili diri saya. Jadi kacau. Kalau virtual boleh malah. Ini fikih kontemporer, bagian dari yang muncul ya baru-baru ini karena ada media sosial dan sebagian ulama membolehkan ya. Membolehkan akad nikah dengan virtual. Yang penting kan tadi sebelum akad nikah jelas dulu malah si A, oke si A, si B gitu kan. Calon-calonnya sudah semuanya, lalu kemudian dilakukan secara virtual. Ya. Yang penting nggak putus, ya kan koneksinya. Iya kan. Sinyalnya hilang, waduh, gimana ini akadnya ini? Artinya ini kan kondisi-kondisi darurat ya. Tadi kalau kita sampaikan dulu sebelum ada teknologi secanggih hari ini, ya itu sangat boleh diwakilkan. Ya, tapi harus semuanya jujur dan semuanya kemudian mengatakan memang saya mewakili. Maka kan naib KUA itu kan bisa mengatakan saya telah diberikan hak untuk mewakili wali untuk menikahkan Anda kan gitu kan. Ya, ini makanya kan dia harus menyamakan bahwa mengucapkan itu bahwa saya wakil, bukan saya yang menikahkan tapi saya mewakili. Begitu juga calon mempelai laki-laki juga begitu. Seandainya tadi kondisi di mana dia tidak bisa hadir, diwakilkan kepada seseorang, seseorang harus mengatakan bahwa saya wakil dari dia, bukan saya mewakili diri saya sendiri, saya terima nikahnya, jadi dah itu. Loh, kok bisa jadi, kenapa? Kalau seandainya karena walinya menikahkan, terus si laki-laki mempelai pria yang mewakili itu mengucapkannya saya terima. Gitu kan saya terima saya nikahkan Anda dengan ini gitu. Masya Allah. Saya terima ini ya kan dia yang nikah gitu. Iya nggak sih? Ya, jadinya kan dia ada malah gitu kan, berat juga kan malah. Mungkin dia mewakili pas lihat calonnya cantik juga lah, nggak apa-apa lah gitu. Terus disahin lagi sama saksinya. Disahin sama saksinya. Ya, makanya ini kembali kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hasan itu. Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikahu wa talaqu wa raj'ah. Jadi ada 3 hal ini kalau dilakukan dengan main-main, ya kan? Dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi hukum kenyataan, itu berlaku kenyataan. Dilakukan dengan main-main pun juga menjadi kenyataan. Apa itu? Satu, akad nikah tadi, masalah talak dan kemudian rujuk. Ya. Ini Masya Allah, makanya jangan main-main itu. Ya, jangan main-main dengan 3 hal itu. Ya, 3 hal itu. Apalagi seorang wali dia guyon aja ketemu anak muda, wih kamu, misal ini contoh ya.
Dan saya sebut contoh ini karena saya nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan. Oh, laki-laki semua. Saya anak laki-laki semua kan nggak mungkin. Misalnya si A deh, si A bilang sama Mas Ion, Mas Ion ini, si A ini bilang kamu saya nikahkan sama putriku yang bernama Fatimah. Udah itu sah. Gimana itu wali? Apalagi ada orang laki-laki sampingnya. Oh iya, jadi walaupun hanya guyon seolah-olah hanya bermain-main tuh. Oh ya kan? Tapi kalau si anaknya masih di bawah umur itu. Oh ya itu kan makanya syaratnya kan harus masuk di sini. Soalnya nggak mungkin lah kalau di bawah umur. Teman-teman saya, teman kuliah, kan udah banyak nih. Itu jodoh menjodohkan gitu loh, Ustaz. Jodoh, oh ya nggak bisa. Masih bayi dijodohin. Masih TK dijodohin nggak bisa. TK kayak gitu. Mungkin orang bisa mengatakan besok nanti kalau anak saya gede nikah sama anakmu gitu. Iya, itu kan tidak ada di atas kertas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya, mungkin itu terjadi. Bahkan ada orang yang begitu kan? Karena kita teman akrab, kemudian anak kita sudah seumuran SMP, dia juga sudah SMP. Gimana nanti kalau kita pisahan aja gitu? Seandainya saya digitukan, saya bilang kan, ya wallah alam. Saya akan mengatakan wallah alam. Dan saya tidak akan, kan kita bahas juga salah satu di antara yang tidak dibolehkan bagi wali adalah memaksa anak untuk menikah dengan siapa. Oh iya benar. Iya, dia nggak apa-apa mencari pilihan, orang tuanya meridhoi saja. Itu kan selesai gitu ya. Makanya kan kalau ada seandainya kasus begitu, saling pengen jodoh menjodohkan, saya bilang wallah alam, seandainya saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ternyata dia dapat jodoh yang lain ya nggak apa-apa lah gitu. Atau calonnya itu misalnya yang dari perempuan itu juga dia sudah dapat laki-laki yang lain, nggak masalah karena belum ada ikatan apapun. Jangankan kita ngomong gitu ya, dan anak-anak masih SMP katakanlah atau masih SMA, yang sudah ta'aruf saja, sudah datang ke rumahnya, tapi belum melamar, itu pun tidak bisa jadi, betul nggak? Iya. Yang sudah lamaran, tinggal hari yang laki-laki kabur. Ada itu, Ustaz. Iya kan? Atau yang perempuan nggak tahu kemana, malam hari ada, udah siap-siap, besok paginya dicari di kamarnya nggak ada. Iya. Motornya nggak ada, kabur kan? Dan itu banyak loh kasus yang seperti itu. Ini ada namanya tadi fenomena di mana sudah taruh saja nggak jadi. Nah ini 5 ini menjadi rukun yang harus ada. Kalau tidak ada maka pernikahan itu tidak jadi. Ada wali, ya, ada 2 saksi laki-laki, ada ijab, ada qabul, ada mempelainya. Ada mempelainya, penting itu udah ijab kabul, nggak ada mempelainya makhluk gaib. Oke, saya kira itu masih yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, ini pembahasan yang runtut dan seharusnya jelas gamblang, Ustaz, dipahami oleh semuanya, baik jamaah Fast TV maupun yang baru bergabung di Fast TV pastinya ya. Ya, Ustaz, nampaknya cukup sekian dulu obrolan kita, nanti dilanjut lagi pekan depan. Pekan depan berarti ngelanjutin tentang kan gini, nanti ada penghalang. Siapa saja yang nggak bisa menikah? Itu besoknya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Oke, Ustaz. Baik, jamaah Fast TV, alhamdulillah obrolan kita terkait dengan rukun nikah sudah berlangsung dan Masya Allah jelas sekali. Nanti bila mana Bapak Ibu jamaah Fast TV mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau DM saja, nanti bisa dijawab Insya Allah. Nah, bagi sekian cukup pembahasan terkait dengan tujuan rukun pernikahan. Insya Allah dilanjut lagi pekan depan terkait dengan penghalang apa saja. Insya Allah bersama Ustaz Asdi Nurhalis lagi. Dan saya Ustaz Triyono pamit bersama Mas Rijal dan Ustaz Asdi pastinya pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali lagi besok pekan depan tepatnya ya. Tutup dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.